Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan Alhamdulillah sekarang sudah sembuh ya. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya, dengan topik apa perbedaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah perbedaan ya asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Dan ini juga sebagai jawaban atas pertanyaan subscriber setia ya dari Pak Eko di Sumatera ya. Semoga sedang atensi ya. Dan semoga semakin sehat ya, semakin bahagia dan akhirnya sembuh total. Amin. Baiklah teman-teman ya. Jadi penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya memang penderitaan yang cukup berat ya karena kompleks ya. Jadi selain menderita secara fisik juga secara psikis ini juga terganggu ya. Nah oleh karena itu memang kita langkah awal ini memang butuh memahami sehingga betul ya seperti yang ditanyakan oleh Pak Eko ini ya, jadi apa perbedaannya asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang sebenarnya ini ketika mengikuti video-video saya yang lalu di awal-awal saya membangun channel ya itu sebenarnya juga sudah pernah saya singgung ya, saya jelaskan, tapi tidak apa-apa ya kita ulang supaya mungkin bagi yang belum paham khususnya menjadi lebih paham ya, karena dengan informasi yang berulang-ulang nah akhirnya pemahaman menjadi semakin paham. Nah dengan kita memahami pengertian-pengertian, istilah-istilah ya, kemudian apalagi yang kita alami ya, nah ini juga akan menjadi semakin mudah di dalam kita mencari solusi ikhtiar penyembuhannya ya begitu. Oke ya, jadi intinya begini teman-teman ya. Jadi itu memang ada istilah yang sering saya rangkai yaitu asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya. Ini sebenarnya saling berhubungan ya, saling berhubungan. Bahkan saya dalam satu video yang lalu pernah menyebutkan ini sebagai satu lingkaran negatif ya, lingkaran negatif yang artinya saling menyebabkan ya, menjadi negatifnya itu berputar itu. Oke ya, jadi yang pertama yaitu tentang asam lambung ya. Kadang kita ketika mendengar kata-kata asam lambung ini bayangan kita itu kan ya penyakit ya, penyakit asam lambung, mungkin penyakitnya berbahaya dan lain sebagainya. Tapi yang sebenarnya istilah itu asam lambung ya, asam lambung itu adalah cairan di dalam tubuh ya, khususnya di dalam lambung ya, yang diproduk oleh tubuh kita secara otomatis yang berfungsi untuk mengurai zat-zat makanan di dalam pencernaan ketika masih di dalam lambung. Nah, asam lambung itu memang dibutuhkan oleh
oleh semua orang, dan semua orang itu juga punya karena memang diproduksi secara otomatis oleh tubuh kita ya itu, dan itu juga dibutuhkan oleh tubuh kita, sangat bermanfaat karena berfungsi untuk mengurai makanan di dalam pencernaannya. Nah, akan tetapi yang menjadi masalah itu adalah asam lambung yang tidak normal. Tidak normal itu artinya asam lambung itu selalu naik menjadi lebih banyak ya, entah itu menjadi banyak volumenya ya, atau mungkin naik pH-nya, ya, pH keasamannya maksudnya, sehingga menjadi tidak nyaman di dalam tubuh kita, khususnya di perut ya, karena asam lambung itu juga menimbulkan gas ya, sehingga perut menjadi terasa kembung, merasa begah, merasa perih, sembelit ya, dan lain sebagainya ya. Itu bahkan kadang menjadi sampai sesek dan lain sebagainya. Nah, itu ketika asam lambung porsinya tidak normal, jadi berlebihan ya, berlebihan, atau asam lambung itu selalu naik, istilahnya seperti itu. Nah, itu teman-teman ya, ketika asam lambung itu normal-normal saja ya, normal itu ya sesuai dengan kebutuhan tubuh kita ya, itu produksinya standar, mungkin tidak terlalu banyak. Nah, akhirnya pas ya. Nah, ketika seperti itu ya, perut akan terasa nyaman, itu seperti itu. Nah, maka dari itu ketika ada orang bilang terkena asam lambung, nah itu karena asam lambungnya yang selalu naik, tidak normal itu. Tetapi itu juga sebenarnya tidak berbahaya ya, karena apa? Ya kembali lagi karena asam lambung memang zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi tugas kita ya untuk mengendalikan bagaimana caranya supaya normal kembali. Itu hanya seperti itu sebenarnya. Nah, untuk normal kembali nanti ada tip-tipnya lah bagaimana caranya itu ya. Nah, sekarang yang terpenting adalah asam lambung itu ya bisa dikategorikan sakit lah ya, sakit perut atau di dalam lambung yang diakibatkan karena asam lambung yang mungkin terlalu tinggi ya, terlalu tinggi. Nah, tetapi itu juga ada hubungannya dengan istilah ya yang dulu juga populer, yaitu istilahnya kadang terkena mah, seperti itu ya. Terkena mah itu juga sebenarnya bisa juga asam lambung ya. Jadi itu sama-sama gangguan pencernaan lah ya, gangguan pencernaan terutama di seputar lambung ya. Nah, itu juga ada yang mengistilahkan mah ya. Nah, mah yang tidak sembuh-sembuh itu yang sering disebut sebagai mah kronis ya. Mah kronis itu bisa disebabkan karena mungkin ada luka ya, atau mungkin juga karena asam lambung sering naik, itu pun bisa yaitu. Nah, atau ada istilah lain lagi ya, yaitu seputar gangguan pencernaan ya, yang sebenarnya juga hampir sama dengan asam lambung ini, yaitu gastritis ya. Gastritis itu karena perut ya banyak asam lambung, akhirnya banyak mengandung gas ya. Nah, itu akhirnya menjadi perut ini bagaikan flu perut ya. Jadi selalu kembung ya, selalu tidak nyaman, begah. Nah, itu seperti itu. Itu juga ada yang menyebut gastritis. Tapi semuanya itu ya, entah itu asam lambung naik, entah itu mah, entah itu gastritis, adalah gangguan pencernaan lah di seputar perut atau di dalam lambung kita itu. Nah, itu kalau misalkan lihat secara lebih mendalam lagi, yaitu bisa juga ada dua hal ya, itu yang disebut dengan dispepsia organik dan dispepsia fungsional, teman-teman. Dispepsia organik itu karena ada kelainan organ ya, jadi organ itu mungkin terjadi iritasi ya, mungkin terjadi luka ya, atau kelainan apa. Nah, di dalam organ pencernaan kita terutama di lambung, nah itu yang biasanya terasanya itu perih ya, seperti itu, perih, senut-senut itu, seperti itu. Nah, itu yang karena ada misalkan seperti ada luka ya, ada luka di dalam
lambung. Nah, ini berarti organnya ada kelainan ya, organ lambung kita. Nah, itu yang disebut sebagai dispepsia organik. Nah, tetapi kadang setelah kita di endoskopi ya, kemudian atau mungkin di USG dilihat di dalamnya itu ada yang baik-baik saja ya, baik-baik saja, tidak ada luka, pokoknya ya normal lah. Nah, itu yang sering disebut sebagai dispepsia fungsional. Artinya secara organ tubuh itu baik ya, tidak ada luka, tidak ada iritasi ya. Pokoknya ya bagus lah ini itu. Tetapi rasanya itu tidak nyaman. Nah, tidak nyamannya itu mungkin karena asam lambung juga sering tidak normal atau sering selalu naik. Nah, itu yang disebut dengan dispepsia fungsional itu ya. Nah, itu secara garis besar orang sering menyebutnya asam lambung, itu hanya seperti itu ya. Nah, itu teman-teman ya. Dan mungkin juga bisa jadi ada istilah lain ya, barangkali teman-teman punya istilah lain ya, silahkan ditulis saja di kolom komentar. Oke ya, itu tentang asam lambung teman-teman ya. Yang pertama ya, itu harus kita pahami. Nah, kemudian asam lambung itu sering naik, itu memang ya bisa disebabkan itu. Contohnya dari makan yang tidak teratur ya, dari pola hidup yang tidak teratur, dan bisa juga dari pikiran teman-teman. Nah, itu nanti saya jelaskan secara lebih luas lagi ya itu. Nah, kemudian yang kedua, ketika asam lambung itu sering naik ya, akhirnya menekan katup esofagus ya. Katup esofagus itu pembatas antara lambung dengan kerongkongan. Nah, itu menjadi lemah ya. Jadi katupnya ini, bukan nutupnya ini menjadi lemah ya. Nah, ketika sudah lemah, maka asam lambung akan menembus ke atas ya. Menembus ke atas, istilahnya reflux ya. Jadi ada arus balik dari lambung naik ke kerongkongan. Yang mestinya kalau makanan kan dari atas ke bawah ya. Nah, ini dari bawah justru naik ke atas karena katup esofagusnya sudah lemah. Nah, ketika seperti itu maka ini terjadi GERD ya. Nah, ini istilah populer juga ini ya, selain asam lambung, yaitu GERD ya. Nah, apa itu GERD ya? Gastroesophageal reflux disease ya, artinya terjadi arus balik atau reflux dari lambung naik ke kerongkongan. Nah, ketika sudah seperti itu, artinya kan asam lambung sudah keluar dari tempatnya. Asam lambung ya tempatnya di lambung ya, yang bisa istilahnya menyimpan yaitu memang hanya di dalam lambung ya. Nah, ketika itu sudah keluar dari lambung, contohnya naik ke kerongkongan ya, atau mungkin bahkan sampai ke mulut, nah itu maka akan menimbulkan hal-hal yang lebih tidak nyaman lagi ya, lebih tidak nyaman lagi karena asam lambung itu sifatnya yang pertama asam ya, asam, tajam, panas, mengandung gas, nah seperti itu, sehingga akan merasa lebih tidak nyaman. Contohnya di dada ya, di dada ini terasa panas ya, dada menjadi berdebar-debar, nyeri ya, kemudian sampai ke mulut kadang asam. Nah, itu memang sifat-sifat dari asam lambung seperti itu. Nah, ketika sudah seperti itu namanya sudah terjadi GERD ya. Nah, ini sensasi itu akan bertambah lagi bertambah lagi. Nah, ini pengalaman saya ya, saya merasakan sensasi yang luar biasa ya, itu memang setelah terkena GERD ya. Ketika masih asam lambung belum begitu sering naik ya, masih hanya di perut ya, hanya sebatas kembung, bekas, membelit, perih, hanya seperti itu. Tapi ketika sudah sampai GERD, nah kemudian timbul yang istilahnya 1001 rasa sensasi ya. Nah, itu sudah luar biasa lah bagi teman-teman yang mungkin sudah merasakan ya, ini itu bisa dibayangkan ya. Jadi pokoknya rasanya aneh-aneh ya, aneh-aneh dan bisa kemana-mana. Nah, ini yang betul-betul menjadikan guncang di dalam jiwa kita, karena kita merasakan rasa-rasa yang aneh yang dulu belum pernah kita rasakan itu. Bahkan ada rasa yang kadang
saya bingung menyebutkan ya, bingung menyebutkan, tapi rasanya cukup cukup apa ya, cukup dahsyat itu seperti itu ya. Nah itu teman-teman. Nah setelah terjadi GERD seperti itu, yaitu tadi ini sudah dua pengertian ya, yang mungkin teman-teman bisa membedakan sendiri ya, asam lambung itu apa, GERD itu apa, yaitu tadi sudah. Nah kemudian yang ketiga anxiety ya, anxiety itu kecemasan berlebih ya, atau anxiety disorder. Nah itu saya berawal terkena anxiety itu setelah saya mengalami GERD ya, setelah terkena GERD. Nah kemudian sensasinya luar biasa ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya ada penuh dengan sensasi. Nah akhirnya jiwa kita ini menjadi cemas ya, makanya timbul kecemasan berlebih atau anxiety ya. Nah itu jadi akhirnya perasaan kita ini itu cemas, khawatir, was-was, takut. Dengan apa? Dengan kondisi tubuh yang kita alami ya, karena kita mengalami hal-hal yang sungguh dahsyat. Contohnya misalkan di dada nyeri ya, sudah nafas pendek. Wah ini bayangan kita ini sudah jangan-jangan ini malaikat akan menjemput kita dan lain sebagainya, itu seperti itu. Nah akhirnya siapa orangnya ya yang mengalami seperti itu pasti akan cemas ya, yang tadinya tidak terkena anxiety menjadi terkena anxiety itu. Nah itu ya, jadi anxiety adalah kecemasan berlebih, itu dipicu oleh karena adanya sensasi-sensasi yang dahsyat teman-teman. Itu ya. Nah, setelah terjadi anxiety ya, jiwa kita ini penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan was-was, penuh dengan kekhawatiran. Nah, kemudian akan meningkat lagi tentang pikiran kita ya. Pikiran kita ini menjadi aneh juga. Jadi kita berpikirnya itu menjadi serba negatif ya, serba negatif. Contohnya begini, ketika kepala terasa berat ya, terasa pusing-pusing yang tidak sembuh-sembuh. Nah akhirnya pikiran kita ini menghayalnya yang negatif. Wah jangan-jangan terkena tumor otak misalkan seperti itu ya. Ketika dada sakit ya, padahal itu karena GERD ya, sudah pikiran kita jangan-jangan paru-paru kena, jangan-jangan jantung kena, dan seterusnya seperti itu. Nah ini yang bisa dikatakan sebagai psikosomatik teman-teman. Jadi apa itu psikosomatik ya? Nah itu psiko ya, psiko itu jiwa ya, jiwa atau pikiran ya, pikiran. Dan soma itu adalah badan atau tubuh ya. Jadi apa yang dipikirkan oleh pikiran kita, terutama hal-hal yang negatif, itu akan direspon oleh tubuh kita. Nah itu, maka ketika pikiran kita memandangnya kita orang lemah, kita orang sedang sakit, nah itu tubuh justru menjadi semakin sakit itu ya. Contohnya kita kadang sedang baik-baik saja, tetapi pikiran kita tidak yakin dengan kondisi kita, justru berkhayalnya wah jangan-jangan nanti kambuh ya, karena tadi kita makan baru sedikit sekali misalkan seperti itu. Nah ketika pikiran itu sudah fokusnya seperti itu ya, kita kan kambuh beneran. Perut menjadi mulai tidak nyaman, menjadi kembung ya, dan lain sebagainya. Kemudian muncul yang mungkin pusing ya, yang mungkin mata buram dan lain sebagainya. Itu begitu karena dari cerminan pikiran sendiri. Nah itu yang setelah kita memang terkena psikosomatiknya teman-teman. Nah itu, maka dari itu antara asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik ini saling berhubungan ya, saling berhubungan. Bahkan kita kadang sudah secara fisik ya, contohnya perut sudah membaik ya, sudah makan apa saja juga sudah enak ya, sudah tidak masalah. Tapi tiba-tiba kadang perut merasa aneh ya, merasa kembung lagi, merasa begah lagi. Nah itu bisa dipicu dari psikosomatis kita, karena pikiran kita yang kadang masih trauma dengan masa-masa lalu ya, ketika kita mungkin
habis sedikit makan pedas biasanya dulu itu selalu ada reaksi di dalam perut. Nah, yang sebenarnya itu sudah bagus ya, tetapi karena hayalan kita, pikiran kita masih negatif, masih berpikir yang seperti dulu lagi. Nah, makanya akan reaksi lagi, merasakan lagi. Itulah ya. Maka dari itu supaya bagaimana caranya penderitaan asam lambung, ketensiatif psikosomatis ini cepat sembuh ya, artinya bisa terlepas dari penderitaan ini memang kompleks juga. Jadi pikiran kita juga harus bisa berpikir positif dulu ya, mindset pikiran kita, mindsetnya sudah orang sehat itu seperti itu. Sampai dengan mental ini juga harus dilatih ya. Kita harus bisa masa bodoh, harus bisa cuek ya, cuek dengan sensasi, maksudnya bukan cuek dengan hubungan sosial dengan orang lain, itu bukan ya, tapi cuek dengan sensasi yang muncul di dalam diri kita. Nah, itu kalau semuanya itu tidak dilatih ya, kita akan biasanya kecenderungannya akan menjadi lebih lama, teman-teman. Makanya banyak ya dari sharing teman-teman yang sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang 5 tahun itu juga belum sembuh. Nah, karena memang ketika kita belum istilahnya paham, belum menemukan ya, nah untuk mencari solusinya ya ini kadang masih agak sulit gitu, seperti itu. Nah, maka dari itu ya tolong teman-teman ya, sadari saja ya, sadari saja, terus upayakan, kemudian usahakan kita selalu banyak bersosialisasi, banyak sharing dengan teman-teman. Nah, itu insya Allah nanti akan terbangun secara mental, yang tadinya mentalnya penakut menjadi pemberani lagi. Itu yang tadinya pikirannya selalu menganalisa negatif, bisa berpikir yang positif lagi. Nah, dengan seperti itu nanti ya lama-lama akan membaik ya, akan membaik dan akhirnya kita akan menjadi sembuh. Jadi sebenarnya kalau kita sudah tahu rahasianya itu sebenarnya sederhana. Jadi kita mau sehat atau kita mau lambat penyembuhannya itu tergantung dari pikiran kita sendiri, dari mindset pikiran kita sendiri, dan dari usaha kita sendiri ya. Tetapi kalau kita sudah paham, kita memang harus banyak mungkin terapi ya, banyak mungkin berolahraga, harus menjaga pola makan, menjaga pola hidup, menjaga pola pikir ya, ditambah spiritual kita lebih meningkatkan iman dan takwa kita. Nah, akhirnya semuanya akan menjadi cepat membaik, teman-teman. Jadi sadari saja, sadari, kemudian lakukan ya, ikhtiar-ikhtiar bagaimana caranya supaya bisa cepat terlepas dari penderitaan asam lambung, ketensiatif psikosomatis. Oke, teman-teman ya, jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.